Wanita yang pandai menghadapi masalah dalam pernikahan tidak akan pernah membuat keributan besar. Istriku, aku tidur dulu. Aku terlalu lelah bekerja hari ini. Ada apa? Jarang melihat kamu bercukur begitu bersih. Apa jangan-jangan pergi menemui gadis muda lain? Aku baru membeli alat cukur baru hari ini, jadi aku mencobanya. Kamu jangan berpikir negatif. Aku tidur dulu ya. Hei, kenapa kamu tiba-tiba mengutang lagu mereka? Dulu aku suruh kamu mendengarnya, kamu sama sekali Tidak tidak mau. sengaja mendengarnya beberapa hari yang lalu. Rasanya lumayan bagus juga. Benarkah? Kok ada bau parfum di mobil ini? Apa ini? Sepertinya ini kemarin saat pergi dengan rekan kerja untuk menemui klien. Sampel yang tidak sengaja ketinggalan. Buang saja. Selamat datang perwakilan dari semua perusahaan untuk berpartisipasi dalam pertemuan penawaran ini. Mari kita sambut Direktur Pemasaran Perusahaan S. Menangani perselingkuhan dimulai dari menjadi pribadi yang sulit. Ini. Kok bisa kamu? Apa kamu tahu, Jordi Badim ini awalnya adalah Direktur Pemasaran Perusahaan S, sekarang sudah berpindah ke perusahaan W. Diingatkan pada semua hadirin, perusahaan yang memenangkan penawaran ini bisa mendapatkan catwalk merek eksklusif pakai nanti UP musim semi di kota A. Wow, eksplosif pameran bulan ini sangat tinggi, bahkan sampai eksklusif. Aku dengar banyak merek yang berebut untuk mendapatkannya. Gawat, Direktur Tina, modelnya mendadak tidak bisa datang. Apa? Kenapa belum dimulai sih? Apa karena kemampuan direkturnya kurang baik? Iya benar, kalau tidak bisa turun saja, jangan buang waktu semua orang. Semuanya jangan khawatir, saya akan segera mengatasinya. Tenang saja. Semua hadirin dimohon bersabar sebentar. Kenapa kamu diam-diam bekerja di belakangku? Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah sepakat kamu di rumah mengurus anak dan lagi perusahaan S malah tidak bilang padaku? Kalau sampai orang lain sampai tahu hubungan kita, apa yang akan orang lain pikirkan tentangku? Bisa tidak sih kamu lebih memikirkan? Justru karena inilah, aku baru memutuskan kembali ke dunia kerja. Kamu tenang saja, karir dan keluarga aku tetap bisa mengurusnya. Aku Tina ini bukan seseorang yang begitu mudah dikalahkan. Tapi bahkan kamu tidak punya model. Lebih baik mundur saja sekarang. Direktur Tina, bagaimana kalau biarkan perusahaan lain menyampaikan penawaran lebih dulu? Tidak bisa membuat semua orang menunggu dari tadi. Direktur Tina, biar aku yang menjadi model. Baik, bersiaplah. Mereka berdua kan rekan kerja. Apa jangan-jangan Dela mau membocorkan rahasia perusahaan? Aduh, dulu bilangnya harus menghindari kecurigaan di perusahaan. Sekarang kamu sudah ke perusahaan W, apalagi yang harus dikhawatirkan? Dela, kita sekarang sedang bersaing. Sabar sebentar lagi, baru kita bahas ya. Ya, Pak. Maaf ya, mengganggu kalian. Langkah pertama menghadapi suami yang berselingkuh. Diam tak bertindak. Kamu jangan terlalu cepat senang. Dunia kerja tidak semudah kamu di rumah memasak, bersih-bersih, dan mengurus anak. Kamu sudah berapa lama tidak masuk ke dunia kerja? Mengira begitu mudah bisa kamu dapatkan? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tina, ingin mengalahkanku. Itu sama sekali tidak mungkin. Aku ke toilet dulu sebentar, nanti jangan lupa temani aku pilih hadiah tahun baru untuk anakku. Oke, San? Bukankah itu suami Tina? Mereka... Bukankah ini suamimu? Langkah kedua menghadapi suami selingkuh. Pura-pura bodoh. Tahan sebentar lagi ya. Tunggu sebentar lagi baru kita bahas ya. Aku harus pergi ke Thailand untuk perjalanan bisnis. Kamu temani aku bersantai di sana ya. Oke. Ya. Jangan lupa bawa pakaian anti UV. Sinar UV di sana lebih kuat. Kamu jangan sampai terbakar matahari. Terima kasih, kamu sangat baik. Ternyata tidak sengaja lupa yang kamu katakan. Hanya karena tidak tulus padaku. Sayang, lihat. Dari dua baju ini, mana yang lebih bagus? Aku beritahu ya, matahari di Thailand sangat panas. Aku bawa begitu banyak barang anti sinar UV. Maaf sayang. Perusahaan memerintahku untuk perjalanan bisnis udara. Apa? Rencana jalan-jalan kita ke Thailand kan sudah aku bilang beberapa kali padamu. Bukankah waktu itu sudah sepakat dan anak kita sudah lama menantikannya? Aku benar-benar sangat sibuk belakangan ini. Sampai kelupaan. Kamu kan tahu. Ini untuk kamu dan anak kita. Rambutku bahkan sampai rontok. Lihat. Aku terima telepon dulu. Halo anak ayah. Ayah, hari ini malam tahun baru. Kapan ayah pulang? Ayah harus lembur hari ini. Tapi ayah sudah menyuruh Bibi untuk menyiapkan hadiah tahun baru. Baiklah ayah, bye-bye.
Aku menyiapkan sebotol wine yang enak. Mari kita merayakan malam ini. Anakmu ada perlu apa ya? Tidak apa-apa, jangan khawatir, ada baby kok. Ternyata kamu bilang sibuk, tidak ada waktu. Cuma karena memberikan waktu untuk orang lain. Dokter, dokter, tolong periksa putraku kenapa? Cepat baringkan sini. Ibu silakan keluar dulu dan tunggu sebentar. Halo sayang, aku sudah sampai di rumah sakit. Berapa lama lagi kamu sampai? Aku masih rapat, tidak bisa pergi mendadak. Kamu ini kenapa sih sepanjang hari di rumah tapi mengurus anak saja tidak becus? Halo? Halo? Kamu membiarkan dia begitu saja ya? Aku rasanya ingin langsung menghampiri dan menarik rambutnya lalu menampar wanita itu 2 kali. Tidak apa-apa. Hal seperti ini jangan terlalu terburu-buru. Ya sudah, kita tidak perlu membicarakan hal yang menyebalkan. Bajumu hari ini benar-benar membentuk tubuhmu. Benarkah? Ini produk baru perusahaan kami. Ringan dan membentuk tubuh. Kalau kamu suka, lain kali aku bawakan satu untukmu. Oke. Istriku, aku pulang. Lihat apa yang aku beli untukmu. Apa itu? Kamu sudah memberikanku lipstik warna ini untuk ketiga kalinya. Benarkah? Aku seorang pria mana paham begituan. Pegawai toko merekomendasikannya jadi langsung kubeli. Aku mandi dulu ya. Tidak kusangka, kamu bahkan menyembunyikan banyak hal dariku. Cara Zio, tolong lihat, apa ini suamiku sudah mentransfer properti? Iya, kalau kamu mau dia keluar tanpa mendapat apapun harus mendapat lebih banyak bukti bahwa dia melakukan kelalaian dalam pernikahan. Pria yang berani melakukan ini padaku. Aku pasti akan membuatnya membayar sepadan dengan perbuatannya. Direktur Tina, kamu juga ikut kelas di sini ya? Bukankah ini produk perusahaan kita? Sangat nyaman, aku juga suka memakainya. Iya, memilih pakaian juga, sama seperti memilih lelaki. Hei, Nyonya Bahdi, tubuhmu sangat bagus, bahkan dengan pakaian yang sama, tidak akan kalah dari orang lain. Iya, Nyonya Bahdi, celana yang sama, bahkan terlihat lebih bagus di tubuhmu, kakimu panjang dan lurus, benar-benar membuat iri. Tapi ngomong-ngomong, studio pilates pribadi kelas atas seperti ini, beberapa anggota baru, kok bisa masuk di sini ya? Mengandalkan apa coba? Lihatlah dia masih begitu muda, tentu saja dia mengandalkan wajahnya. Kalian jangan asal bicara. Sudahlah, anak muda zaman sekarang, semua juga sangat bekerja keras. Setelah kelas, mari kita mengobrol 4 mata. Direktur Tina, ada perlu apa denganku? Aku lihat kalungmu sangat bagus. Pacarku yang memberikannya padaku. Dia sangat kaya ya. Berapa umurnya? 7 atau 8 tahun lebih tua dariku. Aku sangat mencintainya. Jadi, aku tidak keberatan dia duda anak satu. Dia bilang begitu padamu ya. Jadi apa kamu tahu siapa mantan istrinya? Tidak penting itu siapa. Yang penting adalah yang ada di sisinya sekarang adalah aku. Tapi aku hari ini baru tahu, aku sudah bercerai. Hei Nyonya Bahdi, iya Nyonya Bahdi, iya Nyonya Bahdi. Apa? Kamu? Jadi kamu masih mau dibutakan cinta? Kamu masih sangat muda. Bukankah kamu harus fokus pada pekerjaan? Jangan pikir kamu pernah membantuku dalam urusan kerjaan, jadi bisa mengatur segalanya tentangku. Dela, cepat kamu keluar. Ayo kita lihat. Bu, kenapa kamu datang ke kantorku? Cepat beri aku uang, atau aku akan menunjukkan kepada semua rekan kerjamu bagaimana kamu memperlakukan ibumu dengan keras. Aku tidak akan memberikanmu uang. Aduh, semuanya lihatlah. Dela ini, dia ini cuma pengkhianat yang tidak tahu bersyukur. Aku membesarkannya selama ini, sekarang dia merasa hebat jadi dia meninggalkanku. Semuanya lihatlah. Berhenti bicara, cepat pergi sana. Aku tidak akan pergi. Bibi, kamu ibunya Dela kan? Putri Anda berhutang 200 juta. Belum dibayar sampai sekarang. Apa Anda... Anak berhutang ibu harus membayar. Kalau hari ini tidak bayar jangan harap bisa pergi. Apa? 200 juta? Dia berhutang uang padamu. Kamu apa hubungannya ini denganku? Ibu kandungnya sudah lama meninggal. Jangan minta padaku. Dela, kejadian hari ini benar-benar mempengaruhi reputasi perusahaan. Kamu pergi sana ke ARD, urus pengunduran Tolong diri. berikan saya kesempatan sekali lagi. Kedepannya tidak akan lagi. Pak Wakil Direktur Adi, saya harap Bapak bisa mempertahankannya. Kemampuan kerjanya sangat baik. Dan penawaran terakhir juga kita menangkan berkat dia. Saya juga berencana untuk mempercayakan proyek Brooklyn padanya. Berhubung kamu sudah lama tahu identitasku, lalu kenapa kamu masih membantuku? Aku tidak mencampurkan urusan kerja Anda pribadi. Penuh kepalsuan. Tunggu sebentar, aku mencarimu hari ini tidak untuk merebut pria, tapi ingin bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Pria yang sudah membuat kesalahan, aku tidak akan menginginkannya lagi. Tapi bagian yang menjadi milikku, aku tidak akan pernah membiarkannya. Sebenarnya dia ini mau membantuku atau mau menyulitkanku? Maaf, aku menolak untuk bekerja sama. Akan kubuat kamu melihat jelas wujud asli dari pria bajingan itu.
Apa benar pria kalau melakukan kesalahan cuma ada 0 kali dan tak terhitung? Halo, apa ada yang bisa saya bantu? Aku mau membeli celana membentuk tubuh yang nyaman. Kalau begitu Anda bisa mencoba ini biker pants ini. Ini adalah model klasik dari toko kami. Aku menjawab telepon dulu. Kamu di mana? Bukankah kamu berjanji untuk makan malam denganku malam ini? Aku di rumah menemani anakku. Dia tidak membiarkanku pergi. Aku tidak bisa menemanimu hari ini. Aku akan mencarimu begitu beres. Ayo kita coba. Oke. Wow, lihatlah kaki Anda jadi begitu ramping begitu memakainya. Sayang, bagaimana menurutmu? Sangat bagus. Membuat langsing dan kaki juga jadi ramping. Dia siapa? Bukankah kamu bilang sedang menemani anak di rumah? Kamu siapa sih? Apa aku mengenalmu? Ya ampun, situasi macam apa ini? Masa tidak paham sih ini tertangkap basah? Wanita gila dari mana ini? Siapa dia? Kok datang-datang memukul orang? Mana tahu. Orang gila salah orang kali. Sayang, sakit tidak? Wanita gila dari mana sih? Sungguh pertunjukan yang bagus ya. Kamu jangan sombong. Meskipun aku kalah, tapi kamu juga tidak akan menang. Benarkah? Apa kita bertaruh saja? Istriku, Sudah pulang ya? Sini. memang lebih enak pulang. Aku hari ini capek sekali menemani klien seharian. Terima kasih sudah bekerja keras suamiku. Ayo makanlah, anak kita sudah selesai makan. Ini demi kamu dan anak kita. Tak peduli seberapa keras lelah tetap layak. Oh iya sayang. Tanggal 6 bulan depan, sekolah anak kita menyelenggarakan tur studi di Singapura. Orang tua harus menemani. Apa kamu mau pergi bersama? Tanggal 6 bulan depan. Apa kamu punya kerjaan lain? Atau kamu punya orang lain yang perlu ditemani? Kamu ngomong apa sih? Urusan apa lebih penting daripada kamu dan anak kita? Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Sana cepat makan. Masih marah? Baiklah, jangan marah. Aku pergi menemui klien tadi siang, meminta aku berbelanja dengannya. Aku benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Bagaimana aku percaya padamu? Kamu tidak pernah bilang padaku mantan istrimu itu Tina? Oh tidak, bahkan belum. Sebenarnya mana perkataanmu yang jujur? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu percaya siapa? Aku tidak memberitahumu karena aku takut kamu cemas. Dan aku pasti akan menceraikannya. Aku tidak punya perasaan lagi dengannya. Sudahlah, jangan marah. Aku tidak mungkin pergi tanpa mendapat apapun. Bagaimana aku bisa membahagiakanmu? Jadi harus menunggu sebentar lagi. Kamu ulang tahun bulan depan. Aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan, oke? Aku tidak mau apa-apa. Mari kita pergi wisata saja. Tapi aku sudah berjanji untuk menemani anakku hari itu. Tadi kamu baru berjanji akan memberikan apapun padaku. Aku sekarang harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan anakku. Jadi aku bisa bernegosiasi lebih banyak saat bercerai. Bersabar sebentar lagi, oke? Della, semua yang aku lakukan sekarang adalah demi masa depan kita. Baiklah. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Kalau aku pulang larut bisa ketahuan dia. Aku jalan dulu. Mari kita mengobrol. Apa kita bertaruh saja? Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Apa kamu yakin pria seperti Jordi itu benar-benar mencintaimu? Cinta pria seperti dia itu sama seperti membagikan selembaran. Di mana-mana ada. Kamu mau bertaruh apa? Bertaruh saja. Kita berdua membuat janji di saat yang sama bersama dia. Lihat apa dia akan memilih keluarga atau kamu. Aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Orang seperti Jordi itu tidak mencintai siapapun, hanya mencintai diri sendiri. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Langkah ketiga menghadapi suami selingkuh, mengubah musuh menjadi teman. Saat hari ulang tahunku, aku mengundang suamiku dan... Kenapa kamu di sini? Aduh, aku kan karena... Maaf ya, aku terlambat. Istriku. Suamiku, biar aku kenalkan, ini asistenku, Della. Sekarang juga teman baikku. Della, dia ini suamiku. Dia juga dari perusahaan S sebelumnya. Pak Jordi ya, aku kenal kok. Sebelum dia meninggalkan perusahaan S, kami sering berkontak. Untuk urusan kerja. Benarkah? Iya. Kami dulu rekan kerja. Ayo, pergi makan.
Selamat ulang tahun, Kak Tina. Istriku, selamat ulang tahun. Terima kasih. Oh iya, Della. Produk pakaian anti UV yang minggu lalu kamu bawa, aku sudah mencobanya. Terasa sejuk saat dipakai. Kebetulan, aku dan suamiku mau membawa anak kami ke Singapura untuk trip sekolah. Pas sekali bisa dipakai. Terima kasih ya. Iya, pakaian anti sinar UV model terbaru tahun ini memakainya tidak akan berkeringat sama sekali. Dan kemampuan menahan sinar UV-nya sangat kuat. Bahkan dicuci dengan mesin cuci pun tidak akan melemahkan kemampuan penahan sinar UV-nya. Dengan sinar ultraviolet di Singapura sangat kuat. Katina, kamu harus memperhatikan persiapan anti UV. Istriku, hari ini ulang tahunmu. Kado apa yang kamu inginkan? Aku ingin mobil. Bukankah mobil itu masih bisa dikendarai? Tidak rusak? Aduh, mobilku itu terlalu kecil. Setiap kali mengajak anak kita jalan sangat tidak nyaman. Selain itu, bukankah mobil sekarang lumayan bernilai? Kamu tidak setuju begini? Apa jangan-jangan kamu punya orang lain di luar? Apa yang kamu bicarakan? Cuma kamu satu-satunya di hatiku. Pak Jordi, hari ini ulang tahun Katina. Bapak harus menunjukkan diri dong. Kamu bisa menggesek kartu ini. Kata sandinya adalah ulang tahun. Terima kasih suamiku. Ayo, kita belanja. Ayo. Ini adalah modal termahal di gerai kami. Bagaimana menurut Anda? Aku sangat menyukainya. Ini saja. Oke. Ini semua, dan ini, dan satu baris yang di sana. Juga yang dia suka tadi, bungkus semuanya untukku. Cara terbaik untuk membalas seorang pria adalah dengan membuat dia kehilangan sesuatu yang paling dia peduli. Istriku, aku pulang. Iya. Oh iya, apa prosedur pembelian mobilnya sudah beres? Aku terlalu malas untuk mengurusnya, jadi aku membelinya langsung atas nama ayahku. Apa? Kenapa kamu? Mengapa kamu begitu emosi? Keluargaku cuma ada seorang putri, bukankah milik ayahku tentu jadi milikku? Lagian, kan ada banyak aset keluarga kami, bukankah nanti akan jadi milik kita juga? Baiklah. Langkah keempat menghadapi suami yang selingkuh. Menusuknya dengan senyuman. Lalu seorang pria terbaik di mata orang. Tunggu sampai istriku masuk nanti. Kalian pakai ini untuk membuat suasana romantis. Oke, paham. Sudah pasangan istri bertahun-tahun masih begitu romantis. Datang. Suamiku, aku datang. Istriku, selamat hari ulang tahun pria. Aduh, Pak Jordi, lama tidak berjumpa. Kenapa kamu di sini? Oh, aku datang untuk menemui klien hari ini. Tidak kusangka bisa melihat adegan yang begitu luar biasa. Pak Jordi, aku dulu sering melihat kamu memposting hubungan mesramu. Nyonya Badim pasti sangat bahagia bisa punya suami sebaik Anda. Wow, di keluarga kalian suamimu yang memasak ya? Pria seperti ini terlalu langka. Iya, tidak heran kamu sudah bertahun-tahun menikah tapi masih begitu cantik. Benar-benar membuat orang iri. Istriku, biar aku bantu kamu. Hati-hati panas. Kamu minggir sedikit. Hei, bukannya kamu bilang mau membantuku? Bagian aku kan sudah selesai. Pak Wijaya yang suka memasak pasti akan melihat postinganku ini. Sudahlah, kalau sudah siap cepat sana sajikan. Nanti temanku akan datang. Kamu katakan saja aku yang memasak ini semua. Ini namanya kamu berbohong. Apanya berbohong? Nanti kalau temanku memujimu, kan image-mu jadi bagus juga. Jangan sampai kamu bocorkan ya. Pakaianmu hari ini juga sangat cantik. Kakimu panjang dan ramping. Terlihat sangat langsing. Benar kan? Itu karena aku memakai celana pembentuk tubuh yang ringan ini. Bukan cuma bisa menyembunyikan lemak perut, juga bisa mengubah bentuk kaki. Ibu-ibu kalau mengurus anak kan sering berjongkok, tapi ini tidak akan terlipat atau tergulung. Aku beli celana ini dengan banyak warna, sangat mudah dicocokkan. Tidak tahu apa kalian pernah mendengar satu kalimat, yaitu, itu sengaja dibuat agar kalian melihatnya. Nyonya Badim, apa maksud ucapanmu ini? Artinya, sebenarnya menjadi Nyonya Badim juga belum tentu sangat bahagia. Kenapa rasanya ada maksud lain? Ada sesuatu. Ini. Istriku, apa kamu belakangan ini terlalu lelah? Dulu kamu di rumah jadi ibu rumah tangga kan begitu santai. Kalau kamu merasa terlalu stres di tempat kerja, mari kita pulang saja. Aku mampu menghidupimu. Ada yang karena terlalu sering berbohong, sampai diri sendiri menganggap itu. Selamat tahun baru, Nyonya Badim. Saya mewakili teman-teman lama bersulang untuk ketua kelas. Istriku Aris sedang tidak bisa minum. Biarkan saya yang mewakilinya untuk minum. Memang Jordi Badim ini sangat perhatian. Nyonya Badim, kamu benar-benar diberkati. Nah, makanlah yang banyak. Iya,
Lihat Jordi ini, tidak disangka yang dulunya playboy, sekarang menikah dan menutup hati, memperlakukan istri dan anaknya dengan sangat baik. Nanti Pak Lukas dari perkumpulan teman-teman kita akan datang untuk bersulang. Kalian harus di sini menemaniku. Ayah, aku ingin ke toilet. Ayo Tahan sini. dulu. Tunggu sampai selesai baru keluar. Ayo, biar ibu bawa kamu ke sana. Hei, Pak Lukas sebentar lagi datang. Tidak bisakah kamu menahannya dulu? Keuangan perusahaan kami bergantung padanya. Tolong ke bapaknya, urusanmu jangan selalu membawa keluarga. Kalau kamu memang mau kami membantumu, jangan biarkan anak kita makan udang. Apa kamu tidak tahu anak kita ini alergi udang? Ayo jalan, pelan-pelan ya. Maaf semuanya ya. Mungkin aku tidak tidur nyenyak tadi malam yang kukatakan membuat semua orang sedikit salah paham. Bercanda ya rupanya. Sudah aku bilang kan? Ayo istriku, mari kita semua berfoto bersama. Foto. Ayo. Ayo sini. Biar aku potret kali ya. Maaf merepotkanmu, Pak Lukas. Waktunya masih panjang. Cepat atau lambat aku pasti akan membongkar semua kepalsuanmu. Anda mencariku? Direktur Tina, di pertemuan penawaran menyebar kabar bahwa perusahaan S kita kebetulan kurang satu suara dari perusahaan W. Penawaran kali ini sepertinya... Direktur Tina, sebaiknya kamu kembali menjadi ibu rumah tangga saja di rumah. Jangan datang ke dunia kerjanya untuk meramaikan. Ini kan masih belum ditetapkan. Pasti ada yang salah di sini. Saya akan menyelidiki dulu. Siapa bilang perempuan tidak bisa menyeimbangkan karir dan keluarga? Aku tidak percaya. Istriku, kamu sudah pulang. Hei, kamu dengar belum? Pertemuan penawaran waktu itu perusahaan kami kebetulan kurang satu suara dari perusahaan kalian. Lalu aku mencari seseorang untuk memeriksanya. Ditemukan seseorang memanipulasi suara. Benarkah? Aku tetap sarankan kamu menyerah saja untuk penawaran ini. Lebih baik menyerahkan proyek besar seperti ini kepada aku. Kamu lihat, kamu baru kembali ke dunia kerja, masih tidak terlalu terbiasa. Bagaimana kalau proyeknya sampai kacau? Terlebih lagi masih ada anak kita di rumah yang perlu diurus. Jadi, apa keluarga ini milikku sendiri ya? Itu sebabnya aku tidak ingin kamu pergi bekerja. Karena enak menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, tempat kerja terlalu rumit. Aku merasa kasihan padamu. Lalu menurutmu, aku cocok mengasuh anak sendiri ya? Jangan menangis, jangan menangis. Apa yang terjadi? Sayang, tolong ambilkan popok untukku. Suamiku? Mengganti popok bukan urusanku. Kenapa kamu setiap kali menyuruhku? Bukankah ini memang harus dilakukan kalian wanita? Berisik sekali. Apa maksudnya mengasuh anak sendiri? Aku menghasilkan uang sendiri dan menghidupi satu keluarga. Apa aku mudah? Oke, kalau begitu mulai sekarang aku yang bekerja menghidupi keluarga. Bagaimanapun hasil penawaran ini belum diumumkan secara resmi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa memenangkan proyek pameran ini, kamu harus patuh dan pulang ke rumah menjadi suami rumah tangga. Oke, kalau kamu kalah, kamu harus berhenti dan pulang mengurus anak di rumah. Aku pasti akan menunjukkan padamu. Di dunia kerja ini, itu adil. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kecuali perusahaan W, siapapun yang datang dari perusahaan lain jangan diterima. Jangan khawatir, aku tahu. Begitu berhasil pasti ada tanda terima kasih. Tentang hasil penawaran untuk pameran ini, perusahaan pemenangnya adalah perusahaan S. Selamat bekerja sama. Bagaimana mungkin? Halo, butuh bantuan kah? Kualitas celana dari perusahaan W ini jelek sekali. Setelah beberapa kali dipakai langsung lepas jahitannya. Kebetulan aku punya celana lebih, ini masih baru. Kalau tidak keberatan kamu bisa mencobanya. Hei, bagaimana rasanya? Terima kasih. Menurutku bahan celana ini sangat bagus. Saat aku membuat gerakan-gerakan tadi, rasanya sangat nyaman. Tidak ada rasa terhambat sama sekali dan biasanya sebelumnya kalau aku selesai pilates, pakaian dan celanaku pasti basah kuyup. Celana ini sangat sejuk. Celana ini tidak hanya bisa dikenakan saat berolahraga, juga sangat serbaguna untuk sehari-hari. Ini dikembangkan oleh perusahaan kami sendiri, celana pembentuk badannya ringan. Elastisitasnya juga sangat tinggi, ramah kulit dan pas dengan bentuk kaki. Dan desain pinggangnya juga membentuk dengan bagus. Efek pengencangan perut juga sangat oke. Akan terlihat sangat bagus saat memakainya. Jadi, oh iya, kamu ini Tina, direktur pemasaran perusahaan S ya? Iya. Sebenarnya saya datang ke sini kali ini khusus untuk menemuimu. Tidak kusangka malah tidak sengaja membantu Anda. Saya tahu Anda adalah kepala komite pengambilan keputusan untuk penawaran itu. Aku datang menemuimu kali ini karena ada yang melakukan kecurangan di pemungutan suara untuk pemilihan penawaran pakaian musim panas kota A. Jadi saya harap Anda dapat meninjau secara adil perusahaan pemenang kali ini. Benarkah? Berhubung ada hal seperti itu, berarti aku harus menyelidiki dengan baik.
Oh iya, aku benar-benar ingat denganmu. Saya sangat terkesan dengan kreativitas iklanmu tahun itu, tapi beberapa tahun belakangan di industri ini tidak ada kabar darimu. Sebenarnya beberapa tahun ini saya menjadi ibu rumah tangga di rumah. Anakku masih terlalu kecil, tidak bisa ditinggal. Sekarang anak sudah besar. Saya juga ingin mengambil karir saya kembali. Bisa membantu Anda kali ini, bisa memperkenalkan jalan hidup kami. Saya merasa upaya saya masih sepadan. Atau berharap lagi, bisakah Anda mempertimbangkan dengan serius produk Sinsin kami? Baiklah. Anda pasti menggunakan cara publik. Ada masalah dengan hasil penawaran ini. Ini adalah bukti bahwa Jody secara pribadi menghubungi orang yang bertanggung jawab. Pak Jordi, saya sudah menyelidiki semuanya. Tempat kerja membutuhkan persaingan, tapi tidak ada persaingan yang kejam. Orang yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemungutan suara, saya juga akan menangani ini sesuai dengan peraturan. Awas saja kalian. Pergi! Apa kamu benar-benar berpikir aku akan mengalah begitu saja? Pak Jordi, ini adalah karyawan magang baru di Departemen Pemasaran. Para atasan meminta Anda untuk membimbingnya sendiri. Selamat pagi, Pak Jordi. Nama saya Shirley. Mohon bimbingannya. Shirley, semakin dilihat, Bibi semakin menyukaimu. Dia siapa? Ina? Kamu pulang tepat waktu. Biar aku kenalkan. Ini Shirley. Begitu terburu-burunya. Kamu tidak lihat kamu sendiri sedang melakukan apa? Tidak perlu aku bicara lebih banyak. Iya, sudah sangat menghargaimu loh. Ina, akulah orang yang cocok untuk Jordi. Iya, Shirley ini putri pemilik W Teknologi. Seluruh W Group akan menjadi milik mereka nantinya. Kamu cuma seorang direktur kecil, tidak akan bisa bersaing dengannya. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kamu cepat sadar diri, cepat tanda tangani saja. Kuberikan 300 juta untukmu, sebagai biaya kompensasi. Kalian tenang saja, aku sama sekali tidak mau hidup dengan orang seperti kalian. Tapi aset dan anak, aku tidak akan merelakannya sedikitpun. Lihat tidak? Tidak kusangka Butina di belakang bermainnya lumayan liar. Iya, biasanya terlihat begitu baik-baik. Ternyata seperti ini kehidupan pribadinya. Aku rasa jabatannya sebagai direktur itu, apa jangan-jangan bisa didapatkan dengan cara itu? Benarkah? Kalian semua tidak ada kerjaan kah? Suka sekali bergosip. Pasti ada orang yang membuat kekacauan. Aku pasti akan menemukannya. Apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Tidak perlu terburu-buru. Aku berencana agak lambat menarik umpan. Aku ingin dia jatuh lebih hancur. Direktur Tina, selamat ya. Berhasil memenangkan proyek siaran langsung pameran fashion kota. Kalau begitu mulai sekarang proyek siaran langsung kita semua diserahkan padamu. Kalian semua teman-teman yang takut belang dan panas di musim panas, pastikan untuk mencoba baju pelindung sinar UV kami. Bisa menahan sinar UV, sekaligus menahan panas. Tak hanya menahan sinar UV, selain itu Bisa juga... menahan panas lebih sejuk saat dipakai. Lihatlah teman-teman, ini dibuat dari benang asli titanium ditambah Dodaxit sunscreen. Dan tidak peduli bagaimanapun kamu mencucinya, kandungan tapir suryanya tidak akan hilang. Berkeringat pergi ke pantai pun oke. Sensei menambahkan bahan kelas perawatan kulit Ikdoin. Apa itu? Menahan sinar matahari sambil Merawat merawat untuk kulit. kemerahan dan terbakar matahari. Bahan kami ini dilengkapi kemampuan kontrol suhu. Lebih dingin ketika panas, saat dingin tidak kedinginan. Apa maksudnya itu? Panas tidak bisa masuk, dingin tidak bisa menerobos. Produk kami ini dilengkapi sistem pendingin bawaan. Sangat cepat menyerap keringat. Tidak peduli berapa lama kalian memakainya, tetap dingin kering dan tidak lengket. Teman-teman yang bingung pilih model mana, bisa lihat saja yang aku pakai ini. Yang aku pakai ini model membentuk tubuh. Membuat dada terlihat lebih besar, pinggang terlihat ramping, tubuh terlihat indah. Asisten host hari ini memakai model original. Menutup rumah membuat lebih rapi. Untuk beli 2 model, silakan klik link nomor 1. Ayo 3, 2, 1, klik linknya. Klik link nomor 1. Keunggulan produk baju anti UV kalian ini sangat ditonjolkan, begitu menarik. Memang Butina sangat berusaha keras. Kalau Bapak merasa puas dengan produk perusahaan kami, Bapak bisa cari saya kapan saja. Oke. Ayo, kita rayakan. Direktur Tina, saya masih ada meeting. Saya tidak ikut dulu ya. Tina, kamu tidak akan bisa menyombong terlalu lama. Dewa, tolong datang dan jemput aku. Sepasang suami istri yang pernah saling mencintai, saat menghadapi perceraian, kira-kira bisa berubah seperti apa? Berhubung sudah ribut sampai di titik ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tanda tangan saja. Mau bercerai boleh saja. Bagi aku setengah dari hartamu, hak asuh anak kita jadi milikku. Kamu sadari dulu situasi saat ini. Yang bersalah itu kamu. Siapa yang sebenarnya salah di antara kita berdua? Masa kamu sendiri tidak tahu itu?
Nyonya Tina, selama pernikahan Anda dengan Pak Jordi, kalau ada kelalaian dalam pernikahan, bukti ini cukup untuk membuat Anda keluar tanpa mendapat apa-apa. Kalau kamu mau melepas hak asuh anak, Pak Jordi bersedia memberi Anda kompensasi 300 juta. Cepat tanda tangani saja. Jika tidak menandatangani, bahkan 300 juta pun hilang. Kalau mau aku menandatangani boleh saja. Tapi aku ingin bertemu dengan Shirley dulu. Dan hak asuh anak harus menjadi milikku. Anak kita tidak mungkin diberikan padamu. Aku ini ayah kandungnya. Aku bisa memberinya yang lebih baik. Aku bisa meninggalkan perusahaan, tapi hak asuh anak harus diberikan kepadaku. Oke, bagaimanapun kita suami dan istri, aku masih bisa memberimu martabat terakhir. Tapi besok, kamu harus menandatangani perjanjian perceraian dan mengundurkan diri. Berhubung kamu mau menghargaiku, kalau begitu acara perpisahanku dari perusahaan. Aku harap kita bisa hadir atas nama suami istri. Sin, celana panjang ringan dan membentuk tubuh. Mau kamu sedang bepergian, belanja, bersepeda, atau olahraga selalu cocok dipakai Itu karena benar. kain benang mori ringannya dikembangkan oleh Sin. Ini adalah tekanan mikropartisi, cocok segala tinggi badan dan bentuk kaki. Tampil lebih tinggi dan langsing. Di dalamnya Sin strap pengangkat pinggul dengan snap tracks. Tarikan ke atas dan ke bawah tetap lihat, tapi mengangkat pinggul membuat langkukan indah. Tidak peduli aku berjongkok, atau split, atau semua jenis olahraga tidak akan jatuh. Itu benar. Yang saya kenakan ini adalah gaya 4 musim, ukurannya sudah dibuat sampai 3XL. Celana selutus juga sangat bagus. 3, 2, 1, tambah stop. Semuanya, ayo cepat beli. Iya, benar. Semuanya sudah bekerja keras. Untuk merayakan lonjakan penjualan secara langsung ini, maka malam besok kalian boleh bawa keluarga. Sekalian saya akan mengumumkan sesuatu yang besar. Bukankah ini putri ketua grup W yang menghilang bertahun-tahun si Shirley, kan? Dan itu direktur pemasaran Pak Jordi Badim. Kok mereka bisa datang ke pesta kita? Tina mengatakan ada hal penting untuk diumumkan. Mungkinkah dia mau berganti pekerjaan? Mungkin juga. 2 hari lalu bukankah menyebar foto Tina? Hei Della, kamu terlihat sangat bagus dengan celana ini. Membuat tubuhmu terlihat sangat bagus. Produk perusahaan kita memang layak mendapat reputasi baik. Tapi perut kecilku ini sepertinya tidak bisa ya. Aku juga punya perut kecil. Sekarang apa kamu masih bisa melihatnya? Sabuk perut yang tingginya ini bukankah menyembunyikan perut kecilku dengan sangat baik? Tidak kencang juga membuat kaki terlihat sangat panjang. Di acara penting seperti hari ini, tentu saja harus membuat kakimu terlihat tinggi. Wah, semuanya sudah di sini. Maaf ya, aku terlambat. Tina, aku kira kamu merasa bersalah dan tidak berani datang. Yang membuat kesalahan kan bukan aku. Buat apa aku merasa bersalah? Rekaman videonya bagus. Ini adalah hadiah untuk Semuanya, sebelumnya selalu ada rumor buruk tentang saya. Tapi sebenarnya, Direktur Pemasaran Perusahaan W, Jordi Badim, memerintahkan orang untuk memasukkan itu. Hanya karena ingin merusak reputasiku, memaksaku bercerai untuk menemukan sandaran yang lebih kuat. Apa? Tina dan Jordi ternyata suami dan istri. Jadi Jordi bahkan menjebak istrinya sendiri. bahkan istrinya sendiri dijebak malah membawa wanita lain. Sepertinya Shirley ini juga bukan wanita baik-baik. Jordi ini demi image sendiri tidak pernah mengungkapkan hubungan kami. Pihak yang benar-benar salah dalam pernikahan ini selama ini adalah Jordi. Kamu beromong kosong. Jelas kamu yang salah duluan. Jangan percaya padanya. Tina, aku sudah tidak membuatmu keluar cuma-cuma. Aku bersedia memberikanmu kompensasi 300 juta. Ini sudah memberi ruang untukmu. Tidak kusangka kamu malah berbalik memukulku. 300 juta? Kok kamu tidak mau mengatakannya? Kamu... Ini semua bukti transfer harta yang dia pindahkan ke luar negeri selama pernikahan kami. Dan juga bekerja sama dengan pengacara untuk menyembunyikan ini dariku. Aku bisa bersaksi, setelah berkencan dengan Jordi selama setahun, selama itu dia selalu mengaku sebagai ayah tunggal untuk menipu perasaanku. Kamu berbicara omong kosong. Jelas-jelas kamu yang terus menggangguku. Aku sudah menolak kamu. Selama hubunganku dengan Jordi, saya melihat dia dan wanita lain terus menjaga hubungan yang dekat. Dia juga memohon padaku untuk tidak membongkar hubungan mereka. Dan dia sudah lama ini meninggalkan istri dan anaknya. Dia berakting hanya untuk harta benda. Semuanya sudah melihat jelas kan? Inilah wajah asli Jordi Bahdin yang terlihat bagus di mata kalian. Lepaskan aku. Tina, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan segalanya demi uang. Aku hanya memberitahu semua orang hal-hal baik yang kamu lakukan. Kamu tenang saja. Aku pasti akan bercerai dalam pernikahan ini. Tapi, yang seharusnya aku dapatkan, dan hak asuh anak, aku juga pasti tidak akan memberikannya pada orang seperti ini. Tangan dibalas tangan belum cukup. Aku mau dia menerima balasan yang lebih parah. Shirley, dengarkan penjelasanku. Tina, awas kamu ya.
Kamu akan memilih menjadi ibu yang baik atau ibu bekerja? Jangan pergi. Aku mau ibu. Sayang anak baik ya, ibu punya pekerjaan yang harus dikerjakan. Apa kamu bisa tinggal sendiri sebentar? Tidak, aku ingin ibu menemaniku. Nak, nenek sebentar lagi datang menemuimu, menurut ya? Ibu jangan pergi, jangan pergi. Iya, halo? Ibu. Maaf merepotkan ya. Halo. Saat berbicara dengan mitra bisnis tentang produk pakaian anti-UV, pastikan untuk memperhatikan 2 poin utama. Yang pertama adalah teknologi tabir surya penahan ganda. Pertama, menahan sinar UV. Kedua, menahan panas. Bukan cuma agar tidak terbakar, tapi benar-benar bisa menahan panas. Ini berbeda dengan pakaian anti sinar UV biasa di pasaran. Sinsin menggunakan benang khusus kombinasi material tabir surya titanium dioksida, penghalang yang lebih kuat untuk memantulkan cahaya berbahaya seperti UVA, UVB. Mewujudkan anti-UV yang sepenuhnya dan tidak mengurangi tabir suryanya saat dicuci. UPL lebih dari 50 plus semua memiliki laporan tesnya. Kami juga telah melakukan inovasi teknologi kontrol suhu yang sejuk, cocok untuk orang yang takut panas. Pada saat yang sama itu juga memecahkan masalah bagi banyak pengguna di ruangan ber-AC yang memakai pakaian anti-UV dan takut kedinginan. Yang kedua adalah sistem sensor dingin. Tahun ini kita tidak hanya meningkatkan efek penyerapan kelembapan dan keringat, juga menambahkan bahan perawatan kulit Ictoin. Merawat sambil mencegah dari sinar UV, mencegah terbakar sinar matahari lebih cocok dengan kebutuhan pakaian luar ruangan musim panas. Ingat ada 2 model, tipe fit body dan tipe original. Satu baju mewakili 6 baju. Ini bukan hanya pakaian anti-UV, ini juga merupakan pakaian serbaguna selama musim panas. Mari kita lanjutkan. Rapat selesai. Ibu, Tina, anakmu hilang. Aku sudah cari kemana-mana. Jangan panik. Ayo kita cari. Ketemu belum? Tidak ada. Kamu cari ke sana. Sayang, Xiaobao. Bobby? Halo? Anak kita sudah ketemu. Sekarang denganku. Di mana Bobby? Aku ingin melihatnya. Kamu ini gimana sih menjadi ibu? Bagaimana bisa kamu meninggalkan dia sendirian di rumah sakit? Apa kamu tahu di mana aku menemukan anak kita? Di pinggir jalan. Dia waktu itu bilang dia mau mencarimu. Apa dia terluka? Biar aku bertemu Kamu dengannya. terlalu egois. Sepanjang hari memikirkan pekerjaan. Kamu pikirkan baik-baik setelah bercerai denganku. Sebenarnya kamu ini bisa tidak menyeimbangkan antara pekerjaan dan anak. Sebenarnya dia kenapa begini? Biarkan aku temui dia. Aku beritahu kamu. Kecuali kamu sekarang segera tanda tangani perjanjian perceraian. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu melihat Bobby. Nah, Jordi, buka pintunya. Sudah jam berapa? Kamu di mana? Kamu membiarkan klien begitu saja di perusahaan. Kalau kamu tidak bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan anak-anak, lebih baik kamu cepat berhenti bekerja. Naik, biar aku antar kamu. Maaf. Silakan, lihat layar di depan. Aku nantikan kerjasama lanjutan kita. Saya sangat minta maaf hari ini, karena urusan anak jadi menunda waktumu. Terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan ini. Sebenarnya, saat kamu pergi, banyak perusahaan pesaing mencari kami, tapi saya masih memilih untuk mendengarkan rencana Anda. Kenapa? Istri saya juga seorang ibu pekerja. Aku sangat kagum. Anak adalah kelemahan ibu, juga sumber kekuatan ibu. Dan juga, kami juga berharap dengan kerjasama dengan Grup S bisa menyampaikan kepada setiap wanita untuk berani menjadi diri sendiri. Kerjasama kedepannya aku tidak akan mengecewakan kamu. Kami Sinsin berharap setiap wanita bisa mandiri dan berani. Dan tetap cantik. Oke. Terima kasih untuk yang kemarin. Ada perlu apa mencariku? Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik padamu. Anak itu dibawa pergi dari rumah sakit oleh Jordi. Selama kamu mencari anakmu, dia yang mencari klienmu, berharap untuk mengacaukan proyekmu, untuk berbohong demi bercerai. Dia benar-benar berusaha keras. Sudah semakin seperti ini, semakin kamu harus tenang. Jangan biarkan dia jadi berhati-hati. Tapi aku penasaran, kenapa kamu mau membantuku? Karena kita memiliki musuh yang sama. Anda lihat di sebelah rumah ini adalah pusat perbelanjaan besar. Transportasinya juga sangat nyaman. Kami mau rumah ini dibayar tunai sekarang juga. Baik, belum juga bercerai, sudah terang-terangan pergi membeli rumah. Tampaknya benar-benar tidak sabar untuk menikah dengan keluarga kaya. Kamu itu sekarang jangan sok keras. Emangnya uangmu cukup untuk membayar uang muka di sini?
Siapa antara kalian berdua yang menandatangani? Biar aku saja. Aku sanggup beli atau tidak ada hubungannya denganmu. Tapi setidaknya aku tidak akan seperti kamu. Begitu memanfaatkan wanita. Ternyata dia pria yang memanfaatkan wanita. Belum juga bercerai, keduanya masih mau. Begitu percaya diri pula. Kami tidak mau lagi rumah ini. Shirley, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku bukan pria seperti itu. Kita datang lagi lain kali. Kamu berikan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer uangnya padamu. Lihat siapa yang berani bergosip tentangmu lagi nanti. Membeli rumah, mana mungkin pakai uangmu. Kita sudah akan menikah. Uangku adalah uangmu. Aku tidak peduli dengan ini. Ngomong-ngomong, aku pergi ke Eropa untuk liburan setiap tahun. Setelah menikah, aku juga ingin membeli rumah di tempat itu. Apa kamu punya rekening luar negeri? Kirim juga padaku ya. Aku akan mengirim padamu sekarang juga. Sudah. Ayo pergi. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil mobil. Bye-bye. Bye-bye. Jordi? Ah. Siapa dia? Rekan kerja di kantorku. Dia sangat cantik. Iya ya. Semua rekan kami di perusahaan juga merasa begitu. Menurutmu, apa aku ini tidak pantas untuk Jordi? Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu lihat aku tidak bisa berdandan. Berpakaian selalu begitu gemuk, tidak layak untuk berdiri di sisinya. Kamu setiap hari selalu memakai 3-4 celana. Kalau berpakaian begitu tentu saja terlihat gemuk. Kalau musim dingin tidak pakai celana, masa pakai rok sih? Betapa dinginnya. Nah, coba kamu pakai celana fit body yang populer sekarang. Membuat tubuh terlihat ramping. Bukan aku tidak takut dingin. Celana produk mereka ini ada teknologi penyerapan cahaya yang mengikat kehangatan. Terlihat tipis tapi hangat, tahan angin dan menghangatkan. Tidak masalah sama sekali untuk dipakai di tempat yang dingin. Dipakai berfoto juga sangat bagus. Oh iya, mereka juga memiliki model setengah lutut yang sangat membuat kaki terlihat panjang. Kamu lihat ini foto aku memakainya jalan-jalan di musim panas. Pakaian anti UV-mu juga sangat bagus. Merek apa? Juga dari Sinsin, perusahaan mereka berfokus pada konsep ringan dan membentuk tubuh sangat cocok juga dengan tubuh berbentuk pir. Lihatlah set yang ini, luar biasa kan? Lihatlah betapa membentuk tubuh, penampilan langsung berubah jadi cantik. Sudah dulu ya, pacarku datang menjemputku. Kamu bisa pulang sendiri. Aku akan minta Jordi untuk menjemputku. Oke, kalau begitu aku jalan dulu. Bye-bye. Jordi, apa kamu masih sedang lembur? Apa kamu bisa datang menjemputku? Kamu pulang sendiri saja. Aku masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai. Jordi, tolong kamu lihat data ini. Aku tutup dulu teleponnya ya. Ini hidangan yang terakhir, Bibi. Apa kamu terbiasa makan makanan ini? Memang ya kalau hidangan yang dimasak anak yatim piatu tidak ada rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan apanya? Yang penting bisa dimakan. Hei, nah, bagaimana hubunganmu dengan Tina di perusahaanmu belakangan ini? Ibu. Jordi, Tina itu siapa? Mana ada wanita yang bicara begitu dengan anakku? Ibu, jangan bicara omong kosong di sini. Cuma rekan kerja. Di sini emangnya kenapa? Makan dulu, Ibu. Nah, kapan kamu mau putus dengan Listia? Dia anak yatim piatu. Apa layak denganmu? Tina di perusahaan kalian itu. Pendidikan tinggi dan latar belakang keluarganya baik. Ditambah lagi orang lokal. Kalau kamu bisa menikahinya, itu yang terbaik. Aku akan cari waktu untuk bicara dengan Listia. Mari kita putus. Kita benar-benar tidak cocok. Dia sangat cantik ya. Rekan kerja di perusahaan kami semua juga merasa begitu. Apa kamu bisa datang menjemputku? Kamu pulang sendiri saja. Jordi, bisa kamu bantu lihat data ini? Aku tutup dulu teleponnya. Kapan kamu mau putus dengan Listia? Aku akan mencari waktu untuk bicara pada Listia. Akhirnya kamu bangun juga. Kalian siapa? Putriku, kami adalah orang tuamu. Kamu adalah putri kami yang telah lama hilang. Putri. Jordi, aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Aku sudah mendapatkan semua rekening bank milik Jordi. Siap untuk bertindak. Oke, langkah kelima menghadapi suami selingkuh. Menang dalam 1 kali serangan.
Apa yang akan didapat seorang wanita dari perceraian? Kenapa? Sudah bisa berpikir dengan baik sekarang. Kamu tenang saja, kalau tanda tangan sekarang, aku masih akan memberimu kompensasi 300 juta. 300 juta saja mau menekanku. Sesuai dengan ketentuan hukum, setengah dari semua harta atas namamu harus dibagi padaku setengah. Termasuk harta yang selama ini diam-diam kamu transfer ke luar negeri. Luar negeri? Luar negeri apanya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu masih mau melihat Bobby, aku sarankan kamu menyerah sekarang juga. Kamu jangan buru-buru mengancamku dengan anak kita. Aku sudah mengajukan permintaan penyelidikan pada badan hukum. Pasti akan segera ada hasil. Tina, kamu sekarang tidak ada gunanya berpura-pura. Dia tidak berbohong. Rekeningmu aku yang berikan padanya. Aku penasaran mengapa kamu mau membantuku. Karena kita memiliki musuh yang sama. Shirley, jangan dengarkan omong kosong Tina. Aku tulus padamu. Aku ini secara sukarela membantu Tina. Kenapa? Aku melakukan semua ini untuk kita. Setelah menikah, hartaku juga milikmu. Waktu itu ibumu tidak suka aku anak yatim piatu. Mengatakan kamu dan Tina barulah pasangan yang cocok. Kenapa sekarang malah tidak suka dengan Tina? Anak yatim piatu? Kamu Listia? Ini semua adalah utangmu padaku. Saatnya bagimu untuk merenungkan pandanganmu yang tidak suka orang miskin dan mencintai orang kaya. Karena suatu hari nanti, kamu akan menembak diri sendiri di kaki. Sekarang adalah akhir kisahmu. Shirley, bukan, Listia. Di hatiku selalu ada kamu. Apa kamu tahu? Aku sangat menyesal setelah kamu pergi. Aku benar-benar selalu mencarimu. Apa kamu bisa memberiku kesempatan lagi? Lupakan saja. Saat kamu mempertimbangkan untuk merelakanku, kamu sudah tidak berharga lagi di hatiku. Bahkan jika kalian tahu nomor rekeningku, terus kenapa? Apa kalian bisa mengajukan penyelidikan ke pengadilan? Ditambah dengan memberikan bukti kelalaian pernikahan lebih banyak kepada pengadilan. Apa sudah cukup untuk mengajukan perintah penyelidikan ke pengadilan? Della, kenapa Kamu kalian? tahu apa yang dimaksud hidup kembali setelah mati? Begitu banyak hal yang terjadi. Kamu membuatku mengerti. Aku harus membuat keputusan sendiri dalam hidupku. Tidak akan pernah berada di bawah belas kasihan. Tidak tahu apa cukup kalau aku bersaksi secara langsung. Aku sudah memposting semua yang kamu lakukan. Lebih baik lihat nanti bagaimana hasilnya. Della, kamu rela mengorbankan diri sendiri untuk menghancurkanku hanya demi Tina. Apa itu sepadan? Aku tidak melakukannya hanya demi Tina, lebih untuk diriku sendiri. Untuk setiap gadis yang tersesat di hubungan percintaan. Kalian jangan terlalu kelewatan. Jangan begitu emosi dulu. Ada siaran langsung di sebelah sana. Kalau kamu tidak mau semakin menambah keburukanmu, cepat tanda tangan saja. Tanda tangan? Benar-benar tidak disangka. Aku Georgie Badin akan jatuh di tangan kalian 3 wanita ini. Jangan meremehkan kemampuan seorang wanita untuk melawan balik. Kamu bukan jatuh ke tangan wanita. Kamu itu terjebak dalam keegoisan diri sendiri. Oh iya, saat aku memeriksa aset luar negerimu, aku juga sekali mengumpulkan bukti kamu membocorkan rahasia perusahaan kepada orang lain. Pengacaraku sudah menyerahkan dakwaan. Sudah aku bilang padamu, aku tidak akan mengalah. Aku akan membuatmu hancur. Daripada membuat para wanita menghadapi hal yang ditakutinya, kenapa tidak mencoba menjalani hidup baru saja? Peragaan busana kali ini bertemakan diriku yang baru, karena apa yang dikenakan adalah wujud sikap. Saya berharap semua wanita dapat menjadi pemimpin kecantikan. Sama seperti filosofi merek Sinsin, yaitu ubah gaya hidup melalui pakaian. Menampilkan jiwa kebebasan wanita melalui pakaian. Dan mewujudkan kemungkinan tak terbatas.